Kalau cerita terpidana, Anda pernah terpidana kan? Lah, Tolong jawab dulu, pernah nggak Anda terpidana? Ya nggak apa-apa, saya sudah jujur. sama. Lah udah, tapi kan saya Jadi jalani Anda prosesnya. jangan merasa. Saya jalani prosesnya, mau apa? Gini ya. Tapi kamu tadi goblok itu mengatakan bahwa Udah, itu jangan dong, linier. jangan Nggak ada kata-kata ilmu itu linier dong. itu Jangan kuno. kata-kata itu dong. Saya berikan kesempatan pada Bung Rasman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Saya kira malam hari ini boleh saya sebut sebagai forumnya para dokter-dokter. Ada Dokter Saud Sitomorang, orang sudah tahu, abang kita. Ada Dokter Reza, Dokter Tifa, Dokter Roy, Dokter Rismon, Dokter Refli Harun, Dokter Andi Azwan, Dokter Zefrin. Saya bukan dokter, Mas. Yang calon dokter dan Dokter Al. Oh bukan toh. Saya kira saya meyakini bukan dokter. sebentar. Saya meyakini kita akan menyampaikan sesuatu secara intelek tanpa melakukan apa yang disebut dengan yaitu sifat menyerang pribadi orang lain. Argumentum ad hominem, itu bahasa hukumnya. Nah, pertama supaya lebih rileks, saya mengucapkan selamat terhadap iNews TV yang telah terpilih sebagai TV dengan subscribe 10 juta dan mendapat Diamond Award. Betul ya? Ya, oke. YouTube itu ya? Ya, YouTube. Oke. Yang kedua, ada banyak pertanyaan ke saya. Apakah rakyat bersuara dengan hostnya Pak Aiman Wicaksono itu netral atau tidak? Saya jawab di sini sangat netral dan tanpa pesanan. Ada yang bertanya, apakah ini pesanan menyerang si A, menyerang si B? Saya beritahu, saya contoh kasus. Ada 2 kali rakyat bersuara mengangkat topik saya dan Firdaus Oiwobo. Itu tanpa pesanan dan murni karena kasus yang sedang naik dan terupdate di masyarakat. Karena itu saya berharap mari kita menghargai forum rakyat bersuara ini untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dan sekali lagi, kalau, ini mohon maaf, kalau Bung Roy Suryo dan Dr. Tifa keberatan dengan kata-kata dari Bung Andi Azwan, sahabat saya, bahwa, nah itu kalian saya sebut sahabat langsung a priori, ya, yaitu ada ilmu dari alam goib, sampai marah dan berdiri. Tapi satu sisi, Bung Roy dan Bung Dr. Tifa mengatakan ada monyet yang menyuntik dan simpatse, Anda tidak merasa itu sebuah penghinaan. Nah menurut saya, ini adalah aktor intelektual yang digunakan dengan tanpa uji ilmiah yang harusnya tidak perlu dokter untuk ini. Anak tamat SMP pun paham. Jadi saya berharap janganlah lakukan kata-kata itu. Maunya tuh analoginya Jadi, siapa? ya, tapi kan analoginya kita tahu semua. Oh, Nah, terhadap beliau yang nuduh. Ya, terhadap kasus ini. Baik, saya masuk pada poinnya. Saudara-saudara, kasus dugaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini telah berlangsung lebih kurang 10 bulan. Lalu banyak yang bertanya, kenapa kok kasus Pak Asrul Sani tidak ribut seperti kasus yang diperdebatkan oleh Roy Suryo terhadap Pak Jokowi? Jawabnya singkat. Karena dibilang Pak Asrul Sani langsung menunjukkan ijazah. Nah pertanyaannya, kalau orang yang melaporkan ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Asrul Sani itu, dia membawa ke proses hukum dan dia tidak teriak-teriak di media dan tidak melakukan uji lab dan lain-lain atas nama uji ilmiah. Saya mau tanya, apakah Bung Roy Suryo punya sertifikasi seorang ahli telematika? Jawabnya tidak. Saya katakan tidak. Tolong matanya lihat sebentar ke sini. ya. Tolong matanya lihat ke sini ya. Sebentar. Coba. Ya. Sertifikasi. Ini adalah surat SK
setara dengan sertifikasi, ditandatangani, Saya tidak mengatakan ditandatangani oleh sertifikasi. menteri, ditandatangani Mas oleh menteri Roy, komunikasi Mas Roy, waktu itu. Iya. Mas Roy, Artinya Anda jangan yang ngawur. diakui keilmuan itu adalah linier. Iya. Linear ini S1, ilmu, S2, S3. Ilmu kuno Anda ini ilmu tidak bodoh linear. lagi. Anda Ini jangan bodoh lagi. bilang saya bodoh. Pemenang Nobel Fisika sekarang itu orang fisika enggak? Gantian. Begini. Bentar. Ini konyol nih pikiran nih. Begini. Sebentar. Gantian, Anda gantian, itu bentar. status siapa? Terpidana kan? Terpidana enggak? Oh, udah terpidana masih ngomong kayak gini lah. Masya Ngaco lah. Allah. Ngaco lah. Mas Ngaco. Roy belajar hukum Bentar, dulu. Iya udah, terpidana Nah, kan? makanya Ngaku jujur enggak? udah Terpidana enggak? Silakan, Bang silakan. Refli Harun udah ketawa lihat Anda. Iya, tapi terpidana enggak? Tidak. Mana kok tidak? Sudah jelas tuh lihat Kalau Putri saya Hotman. terpidana saya tidak ada di sini, bodoh. Oh, terpidana tapi tidak ditahan. Bodoh sekali Anda. Ini konyol ini. Jangan. Konyol ini. Tolong diinikan. Makanya saya bilang, Biar selesaikan dulu. Anda bercerita, Anda keberatan dengan seolah-olah Anda orang paling Soal bersih. sertifikat, hati. soal Saya jelaskan pendidikan ke Anda linear ya. tadi konyol. Dengar dulu ini ya. pikiran Oke, kuno, old oke, fashion nih, goblok ini. Terkasih Jadi sebentar. gini ya, Saya explainkan saya kata Mas jelasin Roy ya. ini. Silakan, Saya jelasin ya. Silakan. Saya bukan terpidana Pak Roy. Iya, Saya kasusnya dalam Hotman proses kenapa? kasasi. Lah iya kan. Di sini ada ahli hukum, Anda hanya belajar ilmu belum hukum dulu. inkrah aja Oke, udah. Sudah. Udah. Soal status nanti. Baik ya, Pesan jadi pertama apa? Anda Penting saya saya. luruskan ya. Soal status Baik. nanti, silakan. Sekarang kalau kita melihat, sebenarnya saya paham ya, ya namanya status sekarang tersangka, bisa saja rasa emosionalnya muncul. Karena saya pernah merasakan itu. Tetapi, Terpidana apalagi? Tetapi, kalau cerita terpidana, Anda pernah terpidana kan? Lah Saya enggak apa-apa. tolong jawab dulu, pernah nggak Anda terpidana? Ya enggak apa-apa, saya sudah jujur. sama. Lah udah, Aduh. tapi kan saya Jadi jalani Anda prosesnya. jangan merasa. Saya jalani prosesnya mau apa? Gini ya. Tapi kamu tadi goblok itu mengatakan bahwa Udah, itu jangan dong, linier. jangan Enggak ada kata-kata ilmu itu linier dong. itu Jangan kuno. kata-kata itu dong, ya. Enggak ada. Oke. Pemenang Nobel Fisika sekarang bukan orang fisika. Nggak, saya Pemenang mau tanya. Nobel Kimia Sebentar, sekarang saya itu mau ada tanya. 3, yang 2 bukan orang kimia. Anda pernah tidak? Iya toh? Anda pernah Betul. tidak kursus belajar berapa lama tentang telematika? Jelas, Di mana? ada sertifikasinya. Bentar. Jelas Oke, kalau silakan itu Mas Roy jelas. jawab. Di mana? Pernah nggak? Jelas bahwa saya mengikuti semua shortcut Di itu mana? bahwa ada. Di mana tempatnya? Ada di Singapura ada. Di mana? Apa namanya? Ada Singapura. Ada Namanya udah. apa? Dan ini sekali lagi. Bukan itu pengakuan namanya ini udah jelas. kesetaraan. Ini pengakuan ini jelas Makanya ya. Anda. Dari Kementerian Hari ini, Komunikasi Informatika bentar ya. itu jelas. Nama Kemarin- saya jelas di situ ada. Mas Roy. Tuh, nama saya jelas Mas di situ Roy. ada tuh. Namanya ada Mas tuh. Roy. Setara dengan Direktur Sukovindo. Roy. Setara Oke. dengan Land Kemarin, Industri. Setara dengan sebelum ditunjukkan Indosat. ijazah Pak Jokowi, Anda ribut. Mana ijazah? Loh lah iya, Kan? jelas. Setelah Nggak ada ditunjukkan ijazah. Anda bilang, saya asosiasi fotografer hantu. Loh iya memang. Kalau itu ya. Jadi sepertinya Anda Saya tidak wakil pernah ketua. puas. Kalau soal fotografi Baik, nggak usah saya tanyain akan lagi. Oke, Saya oke. akan ikut intelektual dengan Iya. Bang Reza. Oke, Bung Gini, Rasman, sebentar, pertanyaan Orang saya nggak itu. intelek, Pertanyaannya ngomong tadi, intelek nih kacau apa nih. yang disampaikan oleh Bung Reza Indragiri itu relevan. Iya, Kalau bagus. seandainya ada forensik, maka harus ada forensik jawab ini. tandungan. Saya Iya mau silakan, jawab ini. forensik tandingan silakan. Saya sebenarnya 2 minggu lalu diskusi dengan Bang Reza dan curhat. Betul nggak Bang Reza? Kami berbicara. Jadi apa yang disampaikan Bang Reza malam hari ini adalah sebuah masukan yang konstruktif, Bang Saud. Ada ketidakberimbangan dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan kekejaksaan yang disebut dengan eksaminasi. Itu menguji, itulah dia Bang. Diuji, harusnya diuji di mana? Ketika berkas dari kepolisian masuk ke kejaksaan. Harusnya ada eksaminasi di situ Bang Saud. Bahkan kalau kita lihat pemahaman dari eksaminasi itu adalah menguji putusan pengadilan dan atau dakwaan jaksa. Tapi Bang Reza mengatakan mari kita uji di forum pengadilan. Saya mendukung itu. Saya mendukung agar dilakukan keseimbangan di forum pengadilan. Oke, saya sempat mendengar, sebentar, kalau nggak salah, Apa maksudnya? sebentar aja, nanti silakan dijawab. Iya. Bung Refli pernah menyampaikan ke saya bahwa ketika nanti di forum pengadilan, mungkin tidak akan pernah ditunjukkan ijazah itu. Anda meyakini itu? Boleh kasih? Ada? Oke. Makasih ya. Saya kesini tidak diundang sesungguhnya, tapi saya minta Aiman apakah bisa saya datang dan saya. Enggak, tadi Anda katakan itu ya? Ya. Oke. Jadi begini ya. Karena penting ini, karena nunggu di pengadilan tapi Anda nggak yakin bahwa di pengadilan nggak akan mungkin juga atau kecil kemungkinan. Silakan. Jadi ada 2 faktor yang ingin saya katakan. Pertama adalah Bambang Tri dan kemudian Gus Nur kasusnya, dan yang kedua apa yang dikenakan kepada mereka RRT ini.
Kalau kita lihat Bambang Tri dan Gus Nur itu dikenakan pasal menyebarkan berita bohong dan akhirnya inkrahna ujaran kebencian. Dalam sebuah proses di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak pernah dibuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi yang hadir cuma fotokopi dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya atas dasar apa mereka dihukum? Itu pertanyaannya. Nah, yang kedua, kita di sini euforia seolah-olah bahwa nanti pengadilan akan membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak. Saya suka mendengarkan apa yang disampaikan Reza tadi bahwa harus ada fairness. Karena kita bicara tentang level of trust dari institusi penegakan hukum kita. Cuma masalahnya adalah nanti apakah pengadilan itu akan membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Saya tidak begitu yakin. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pasal-pasal yang dikenakan itu nanti berkutat pada pembuktian apakah RRT melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Apakah melakukan fitnah atau tidak. Apakah melakukan ujaran kebencian atau tidak. Apakah melakukan edit yang menyebabkan rusaknya dokumen publik atau tidak. Apakah menyebabkan edit yang menyebabkan dokumen palsu menjadi seolah-olah otentik. Apakah melakukan pencemaran melalui media elektronik. Ada 6 pasal yang dikemukakan. Nah, saya kemudian berpikir kalau tidak ada fairness, maka yang terjadi adalah yang dikejar adalah pembuktian. Bahwa misalnya Dr. Tifa sudah melakukan ujaran kebencian, maka dicarilah statement dia, mungkin statement di media-media sosial dan lain sebagainya. Setiap hari di Rakyat Bersuara ini kita memproduksi ujaran kebencian kalau kita ukurannya seperti itu. Hari ini saja coba bayangkan berapa ujaran kebencian yang kita produksi. Ya setiap dialog TV atau dialog Makanya, di medsos juga seperti itu. Konyolnya kita kan begitu kan. Makanya saya bilang kalau kita naikkan Kalau kritis dikatakan ujaran kebencian. iya. Oke. Dan selalu begitu. Orang bilang jin buang anak saja dipenjarakan kemarin. Bukan. Bicara mengenai polisi TNI ku Malang, TNI ku Sayang juga dipenjarakan. Oke. Dari mana ada keyakinan tadi bahwa tidak akan ditunjukkan di pengadilan? Ini penting karena saya akan ke Bung Rasman nanti. Ini level of trust, Aiman ya. Jadi di sini saya bicara sebagai penasihat hukum RRT. Biar ada. Anda resmi sekarang penasihat hukum ya? Ya, biar ada transparansinya ya. Saya menangkap bahwa nanti akan berkutat di wilayah sana. Makanya sebenarnya ini ada angin baru yang saya harapkan ini akan menyelesaikan masalah keaslian atau tidak. Yaitu Pengadilan Negeri Solo yang saat ini memproses citizen lawsuit. Kalau seandainya pembuktian itu memang genuine, maka kita akan bisa mendapatkan jawaban apakah ijazah itu asli atau palsu. Karena di situ ada gugatan ya dari beberapa warga negara terutama alumni UGM dan itu sudah melewati tahap eksepsi. Eksepsi dari Pak Jokowi itu ditolak, maka kemudian sekarang lanjut pada pembuktian. Kalau lanjut pada pembuktian, ini pertama kalinya gugatan terhadap ijazah Jokowi itu lanjut pada pembuktian. PN Solo ya? Ya, PN Solo. Sebelumnya ditolak semua, dieksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang. Itu namanya, sekarang bisa diterima, hakimnya tidak? I don't know exactly why. Nah ini kan menarik. Karena kalau kita terlalu polos mengatakan bahwa wah ini hakimnya lebih berani dan lain sebagainya, nanti kita terjebak. Tetapi kita harus lihat konteks sosial politiknya seperti apa. Apakah ya ini adalah satu jalan dari kekuasaan yang besar ini untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ini satu jalan saya kira bagus. Kenapa? Karena di dalam citizen lawsuit itu tidak ada orang yang didudukan sebagai tersangka. Tetapi akan dibuktikan apakah ijazah itu palsu atau asli. Kalau ijazah itu palsu, maka case close. Kalau sebaliknya, maka kita lihat konsekuensinya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Jokowi sendiri saat ini. Saya clear tadi Anda sampaikan bahwa kasusnya dari pasal-pasalnya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembuktian di pengadilan akan ijazah Pak Jokowi. Bukan tidak memungkinkan, itu sengaja dibelokkan gawangnya agar kemudian tidak ada kesempatan untuk meminta pembuktian ijazah. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Nah, saya juga mau bicara pada konteks level of trust. Boleh dijawab dulu. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Refli, saya kira saya masuk pada fakta empirik yang saya alami, Bang Refli. Contoh, ini masalah level of trust. Dari lidik, sidik, tersangka, pemberkasan,
P21 persidangan. Kasus saya, ya Bang Reza ya, saya cerita. Ini masukan. Jadi justru Bang Roy, saya sekarang Mas Roy berusaha untuk bicara lebih tenang dan di tengah. Itu pesan Bang Refli tadi. Dan Bang Al-Khatiri. Apa itu? Kasus saya dugaan pencemaran. Oke? Ketika di proses lidik dan sidik, polisi mengatakan disita Instagram satu orang tersangka lagi. Saya nggak usah sebut nama. Dan disita HP-nya. Ternyata di persidangan Bang Reza, JPU ketika saya tanya, tidak ada HP yang disita, tidak ada Instagram yang disita. Inilah level of trust. Yang kedua, ketika di kepolisian, si klien saya mengatakan tidak pernah tanda tangan kuasa. Sehingga saya menjadi tersangka. Tapi di persidangan, alasannya apa? Katanya sudah lakukan cek laboratorium forensik. Saya ajukan bagaimana supaya saya melakukan uji lab di luar yang independen Bang Saud. Tapi tidak dikabulkan. Maka saya bertarung di pengadilan. Karena gempuran tim hukum dan saya sendiri, akhirnya si terdakwa yang satu lagi mengakui ada tanda tangan kuasa dan memang tidak disita Instagramnya. Apa yang saya maksudkan? Terobosan hukum yang dilakukan, pikiran-pikiran cerdas dari Bang Reza dan ini akan menjadi masukan. Saya buka kartu saja, Bang Reza ini hari ini banyak diminta masukan oleh tim reformasi percepatan Polri.